Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya, channelnya Rayu Ciamis. Ya. Tetap saya akan memberikan edukasi, ya, edukasi kepada rekan-rekan tentang kasus yang lagi rame di jagat dunia maya ini, ya, yaitu kasusnya orang-orang ini, ya. Nih, semuanya udah tahu nih, ya. Tuh. Kita udah tahu dengan kasus-kasus seperti ini, ya. Semua rakyat Indonesia udah mengenal tentang kasus seperti ini, ya. Dan saya akan memberikan edukasi, semoga berguna, ya, bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena apa? Kalau sudah kejadian kan kita tidak mungkin bisa mengulang kembali, ya. Hanya mengingat, ya. Tapi yang penting adalah kedepannya, ya, kedepannya anak cucu kita supaya tidak terlalu banyak memakan korban. Nih, ya. Ini adalah peristiwa, kalau dalam ini mah, dalam keilmuan itu pasangan abusif, ya. Jadi pasangan abusif ini pasangan yang ingin memiliki seutuhnya, ya. Itu. Baiklah, ya, saya di sini akan mengulas dari segi iya, mengapa nih, ada pertanyaan, mengapa pasanganku abusif, ya, mengapa pasanganku abusif, ya. Di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa pasanganku abusif, ya. Yang pertama, ya, bahwa setiap manusia, ya, bahwa setiap manusia di sini berkeinginan untuk, ya, jadi setiap manusia berkeinginan untuk memiliki pasangan dalam hidupnya, ya, itu. Jadi setiap manusia berkeinginan untuk memiliki pasangan dalam hidupnya. Keinginan tersebut seolah-olah menjadi nyata ketika kita berhasil menjalani hubungan dengan orang yang kita suka, ya. Jadi akan merupakan sebuah kenyataan apabila kita bisa berhasil menjalani hubungan dengan orang yang kita suka, ya. Namun kita sebagai manusia harus mengerti, ya, bahwa hubungan kita itu tidak selamanya sempurna, ya, tidak selamanya sempurna, ya, karena kita adalah makhluk yang lemah, manusia ini, ya. Jadi tidak selamanya. Dan suatu hubungan juga memiliki risiko untuk merasakan sakit maupun kecewa, ya. Jadi sebuah hubungan itu ada sebuah risiko untuk merasakan sakit atau kecewa, ya, baik sadar atau tidak, itu, ya.
Jadi itu dari latar belakangnya itu bahwa hubungan manusia itu tidak selalu sempurna ya. Tuh. Sehingga perilaku abusif atau kekerasan yang muncul sebagai bentuk perlawanan dari luka ya yang ada akan menjadi persoalan yang meresahkan ya. Jadi apabila perilaku abusif itu atau kekerasan ya yang muncul sebagai bentuk perlawanan dari luka ya yang ada akan menjadi persoalan yang meresahkan. Apalagi apabila abusif itu dilihat sebagai ungkapan dari kekuatan sosial dan menjadi cara bagi lelaki untuk mengatur dan mendominasi perempuan ya. Jadi abusif ini adalah bisa sebagai cara ya untuk mendominasi perempuan ya, untuk supaya itulah ya. Jadi kita ini bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan ya ini bisa menjadi sedemikian agresif ketika perempuan itu tidak berdaya ya. Akan tetapi tidak berarti korban abusif relationship selalu perempuan ya. Jadi tidak selamanya korban abusif ini selalu perempuan itu ya. Laki-laki juga pernah dan berisiko menjadi korban dalam hubungan yang dijalaninya. Jadi tidak hanya mendominasi perempuan, tapi kadang-kadang ada kasus-kasus yang terjadi itu laki-laki juga ya. Abusif ya, relationship tidak melulu berkaitan dengan fisik ya. Jadi abusif relationship itu tidak selalu berurusan dengan fisik ya, seperti dipukul atau ditampar. Abusif relationship terjadi dalam keberagaman ya. Jadi beragam ya, banyak ya. Ada yang meliputi verbal ya, seksual, emosional, dan finansial. Jadi ada verbal ya, ada seksual, ada emosional, dan finansial ya. Kalau verbal itu dengan kata-kata ya, ada seksual, ada emosi ya, ada finansial ya. Di sini verbal ya, abus ya terjadi ketika pasangan mengkritik nilai serta kepercayaan yang kita punya ya, seperti merendahkan penampilan kita atau mempermalukan kita di hadapan orang lain ya. Itu selanjutnya ada seksual abuse, terjadi ketika melakukan penganiayaan secara seksual atau pemaksaan melakukan hubungan seksual ya. Itu jadi sementara emosional abusif adalah bentuk kekerasan secara non fisik dengan perilaku yang ditunjukkan berupa pengontrol, penghukum, menaklukkan atau mengasingkan orang lain dengan memanfaatkan ketakutan dan penghinaan pada orang tersebut ya. Jadi emosional abusif itu menghukum ya atau mengasingkan orang lain ya. Jadi orang tersebut tidak
diberi akses untuk berhubungan dengan orang lain, ya. Ya seperti itu yang kejadian kasusnya itu ya, yang sekarang lagi rame itu dengan cara diasingkan ya, dengan memanfaatkan ketakutan ya. Sedangkan financial abuse terjadi ketika pasangan memegang kuasa penuh atas keuangan yang kita miliki ya. Ya itu kalau financial abuse itu adalah mengambil harta bendanya. Jadi si yang menjadi korban itu finansialnya diambil ya, dari mulai keuangan, dari mulai harta bendanya, motornya, HP-nya, ponselnya, itu semua diambil ya, sehingga memegang kuasa penuh atas keuangan yang kita miliki, membatasi kita untuk mengeluarkan uang serta memantau setiap pengeluaran yang kita lakukan ya. Kalau dalam kasus itu hampir semua harta bendanya diambil ya. Jadi dia tidak punya akses apa-apa ya, tidak punya keuangan ya, tidak punya apa-apa ya, karena semua keuangannya udah diambil ya. Itu yang terjadi pada kasus ya yang terjadi sekarang ya, yaitu penyekapan. Coba kita bayangkan selama 3 tahun ya. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Seseorang disekap selama 3 tahun, begitu hal yang luar biasa ya. Itu dia dengan sedemikian rupa ya. Kita akan membedah ya alasan dibalik perilaku abusif ya. Jadi kenapa sih perilaku abusif ini bisa terjadi ya. Ya, nih. Jadi kita bahas ya satu-satu ya, biar masyarakat tahu tentang edukasi ya. Jadi biarlah yang sudah kita itu sebagai cermin ya, sebagai pengalaman, tapi kedepannya ya mudah-mudahan dengan yang saya berikan edukasi ini merupakan suatu pencegahan ya, untuk tidak terjadi lagi pada diri kita ya, pada keturunan kita ya. Ini yang pertama ini saya akan bahas secara santai ya, santai aja karena saya juga tidak terlepas dari bahan ya. Ini kadang-kadang saya juga membaca, kadang-kadang ini ya, biar tidak salah ya. Alasan dibalik perilaku abusif ya. Nah, di sini ya ada terlepas dari penilaian buruk terhadap seorang abuser. Jadi abusif itu orangnya dinamakan abuser. Jadi kalau orang yang melakukan abusif ya, yang laki-lakinya itu dinamakan abuser ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang mereka ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang mereka. Beberapa hal yang melatar belakangi mereka untuk menjadi seorang abuser terhadap pasangannya ya. Jadi si abuser ini ada beberapa hal ya. Nih,
kenapa dia jadi abuser ya. Tuh. Ya, terutama untuk generasi ke depan yang punya anak ya, ini harus diperhatikan banget ya. Yang punya anak, yang punya keturunan, ini harus diperhatikan banget. Karena kalau kita kan sudah bisa sulit untuk merubah ya. Itu kan rata-rata anak-anak yang sekarang abuser ini kelahirannya, orang tuanya itu rata-rata kelahiran tahun 60-an ya, 60-an ya. Jadi anak-anaknya yang ya generasi kita, generasi mereka anak-anak kita ya. Jadi usia-usia yang sekarang ya 20, 30 itu kan anak-anak kita. Kita kan kelahiran 60-an ya. Ada yang 60, ada yang 65 itu. Jarang lah anak-anak kita yang kita-kitanya kelahiran 70 ya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mereka untuk menjadi seorang abuser terhadap pasangannya. Hal-hal tersebut antara lain ya. Sulit, yang pertama adalah sulit menoleransi luka. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita masih kecil, masa-masa kecil. Apabila sejak kecil kita tidak pernah belajar untuk menghadapi perasaan negatif seperti kecewa, sakit, ya, dan kecewa, maka kita akan mengalami kebingungan saat dewasa kelak. Ya, itu. Jadi itu biasa dilatar belakangi masa-masa kecil, ya, masa-masa kecil tidak siap menghadapi kecewa, tidak siap menghadapi sakit, ya. Ya. Kebingungan yang kita rasakan ini membuat diri menjadi sulit untuk menoleransi luka yang terjadi di kehidupan kita. Ya, jadi ketika kebingungan itu, kita sulit untuk menoleransi luka yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, para lelaki cenderung diajarkan untuk tidak menunjukkan perasaannya di depan orang lain. Lelaki seolah didoktrin dengan perasaan seperti jangan menangis, jangan terlihat takut, sedih atau cemas di hadapan orang lain. Karena tidak diperbolehkan untuk menunjukkan perasaannya, lelaki mempelajari bahwa harus melawan kembali ketika ada yang menyakiti atau mempermalukan dirinya. Itu jadi laki-laki, kebanyakan abuser itu adalah kebanyakan laki-laki ya, hampir sekian persen. Kalau wanita itu jarang lah ya. Dengan demikian kita melihat bahwa kemampuan menoleransi luka tanpa harus menghukum pasangan kita merupakan hal yang penting yang harus dimiliki. Kemampuan penting karena kita tidak bisa mengelak bahwa ada saatnya pasangan kita menyakiti atau mengecewakan kita ya. Pentingnya menoleransi luka juga memberikan pemahaman bahwa abuser bukan berarti bermasalah dalam kelolaan amarahnya, tetapi lebih kepada kemampuan menoleransi masalah ya. Sehingga abuser itu dalam ininya, aku berhak menyakitimu ya. Jadi ada perasaan, aku muncul pikiran bahwa aku berhak menyakitimu karena kamu milikku ya, gitu. Pikiran seperti itu menggambarkan ada cara mencintai yang salah. Seolah-olah apabila terjalin dalam sebuah hubungan, maka kita bebas mengatur dan melakukan apapun terhadap pasangan kita. Jadi itu adalah perilaku yang salah ya, ketika punya perasaan seperti itu.
Contohnya, pasanganmu marah karena kamu telah pergi bersama teman lakimu, padahal pasanganmu mengetahui dan membolehkan kamu pergi. Pada akhirnya pasanganmu membalas perbuatanmu dengan mendekati perempuan lain tanpa sepengetahuanmu. Pasanganmu berdalih, biar kamu juga merasakan bagaimana sakitnya aku saat kamu malah pergi sama teman lelakimu. Ya, itu ya. Jadi kadang-kadang ada perasaan-perasaan itu. Jadi kadang-kadang sebagai pesan untuk berempati pada orang lain. Bagi orang yang abusif, mereka memang membayangkan ketika posisimu ada di posisi pasangannya, tetapi tidak melakukannya dengan kemurahan hati. Hal ini pun mendorong ya pada kesalahpahaman dalam menilai perilaku pasangan kita. Sebagai contoh, kita merasa takut karena pasangan kita yang pemarah. Akhirnya kita memutuskan untuk mengambil jarak sejenak dan tidak mau berbicara dengan pasangan kita. Ternyata pasangan kita malah menilai sikap kita tersebut sebagai sikap yang dingin dan mengabaikan dirinya. Pasangan kita pun menjadi terluka dan menyikapinya dengan berperilaku kasar kepada kita. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kurang mampu untuk bertanggung jawab. Yang selanjutnya, kurang mampu untuk bertanggung jawab. Abosip dapat terjadi ketika ada yang memperbolehkan dan membenarkan perilaku itu terjadi. Ya, jadi kadang-kadang ada yang memperbolehkan untuk perilaku itu terjadi. Ya, seakan-akan perilaku kita untuk menyakiti orang lain karena sudah merasa tersakiti adalah hal yang biasa. Hal ini menunjukkan kita jadi tidak mampu untuk menelaah apa yang salah ketika terjadi dalam hubungan kita. Kita seperti tidak mampu untuk bertanggung jawab secara bijak atas perilaku kita dan langsung menyimpulkan bahwa yang menyelesaikan dengan kekerasan adalah hal yang normal. Jadi pemikiran abusif itu apabila menyampaikan dengan kekerasan itu adalah hal yang normal. Sebagai tambahan, seseorang juga mampu berperilaku abusif karena mereka memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan itu semua. Itu ya. Selanjutnya, kenapa dia menjadi abusif? Trauma yang belum terselesaikan, ya. Jadi ada trauma yang belum terselesaikan. Kebanyakan pasangan yang abusif memiliki riwayat yang abusif juga di masa kecil. Sebagai contoh, pernah menyaksikan perilaku abusif atau menjadi korban dari perilaku abusif itu sendiri. Pengalaman tersebut pun menyebabkan trauma bagi seseorang, namun tidak semuanya telah menyelesaikan trauma yang terjadi dalam hidupnya. Riwayat traumatis yang belum terselesaikan menyebabkan mereka mudah terpancing ketika mereka berhadapan dengan peristiwa yang menyakiti atau melukai mereka. Ya, itu ya. Jadi bisa saja ada trauma masa kecil ya. Saatnya terlibat nih, risiko hadirnya abusif reaksion sepertinya akan terus menghantui kehidupan kita. Saat kita terjebak dalam abusif, akan menjadi tantangan untuk berani menyadari dan mengakui. Dengan lebih cepat menyadari, kita meminta bantuan dengan segera terhadap orang. Jadi apabila kita berhadapan dengan abusif, saatnya terlibat ya. Apabila kita udah terlibat ya, ini
kita harus memberikan reaksi ya. Yuk. Jadi kepada orang-orang yang terlibat dengan abosif ya, atau yang kena perilaku abosif ya. Jadi kita harus ada reaksi ya, dengan lebih cepat menyadari ya. Jadi kita harus lebih cepat menyadari ya, kita dapat meminta bantuan dengan segera terhadap orang yang terdekat ya, atau profesional. Sebagai tambahan, bukan suatu hal yang mudah bagi mereka untuk terbuka, dan oleh karena itu patut kita apresiasi atas keberanian ya. Jadi kadang-kadang orang yang kena pengaruh abosif ya, atau pasangannya yang abosif, kita untuk terbuka ke orang lain itu sulit ya. Jadi untuk bicara ke orang lain itu sulit ya, karena karena ada keterkaitan emosi ya, Anggaplah kalau seorang pacar, kadang-kadang kita kan mencintai begitu besar terhadap beliau ya, sehingga untuk terbuka itu ke orang lain itu sulit ya itu. Nah, di sisi lain kita harus lebih menyadari akan potensi berkembangnya perilaku abosif dalam diri seseorang ya. Tuh, jadi kita harus melihat perkembangan abosifnya ke diri seseorang. Hal itu bisa dimulai dengan menyelesaikan trauma yang pernah dialami di masa kecil, atau mulai mengajarkan diri untuk menyikapi rasa sakit yang didapat dari sebuah hubungan secara bijaksana. Itulah ya, jadi untuk abosif ya, penanganannya ya harus cepat mungkin ya, harus apabila tanda-tanda itu ya, trauma sangat kecil kayak gitu. Jadi dengan pelampiasannya itu kepada pasangannya. Terima kasih guys, terima kasih. Mudah-mudahan edukasi dari saya ini berguna ya, dan semoga kedepannya tidak ada lagi korban ya dalam kehidupan kita kedepannya ya. Apabila kita menemukan pasangan-pasangan seperti itu, cepat berkonsultasi atau pemberitahuan kepada orang-orang dekat kita ya, minimal kepada, kalau seorang anak kepada ayah atau ibu, ayah aku lagi ada hubungan nih dengan si Anu, ini alamatnya, ini orangnya, kalau ada KTP-nya, kalau ada apa-apa mohon dibantu ya. Ini lebih baik ke aparat ya, ke aparat itu. Jadi kita lebih baik ke aparat ya, pendekatan ke aparat. Jadi jangan sampai dibiarkan berlarut ya. Kalau dalam kasus Taufik Hidayat itu luar biasa, 3 tahun ya. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, untuk membiarkan seseorang dalam perilaku abusif ya. Tuh. Jadi, dan mudah-mudahan kedepannya terutama orang-orang yang berkepentingan ya, penegak hukum, apabila ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang hal itu ya, mohon untuk segera ditindaklanjuti, bukan malah dibiarkan ya. Itu kadang-kadang kan kita untuk minta pertolongan aja sulit ya, karena dibiarkan itu. Baru aja kalau udah rame baru ya. Tuh, jadi jangan dibiarkan ya. Itu. Jadi ke aparat ya, kedepannya apabila ada keluhan-keluhan masyarakat cepat ya. Kalau ada di tempat-tempat kos ada yang mencurigakan ya, itu
cepat tanggulangi ya, jangan sampai dibebaskan itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya orang-orang yang berkepentingan membuat aturan-aturan yang lebih luar biasa, terutama di kota-kota besar ya, terutama di kota-kota besar untuk pendatang-pendatang itu. Jadi harus benar-benar lah ya, dilihat KTP-nya, kalau sudah berumah tangga mana surat kawinnya itu. Jangan dibiarkan, sebab kalau dibiarkan ya kita terbawa juga ya, terbawa dosa, terbawa semuanya ya. Terima kasih guys, mudah-mudahan edukasi dari saya berguna ya bagi kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.